pada mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Dewi Koryati, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini kami akan menerapkan model pembelajaran langsung. Namun sebelum itu kami akan menjelaskan terkait dengan model pembelajaran langsung terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang menekankan penguasaan konsep dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan mengulangi kembali materi yang disampaikan melalui sesi tanya jawab dan tugas berupa analisis. Model pembelajaran langsung termasuk dalam rumpun model pembelajaran sistem perilaku behavioral system model. Pendekatan ini didasarkan pada teori belajar behavioristik yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik model pembelajaran langsung. Salah satu ciri model pembelajaran langsung adalah bahwa pembelajaran langsung lebih menekankan peran guru daripada peserta didik. Yang pertama, memiliki tujuan belajar, pengaruh model pada peserta didik, dan prosedur untuk menilai hasil belajar mereka. Kemudian yang kedua, memiliki sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang baik dan layak agar kegiatan belajar berlangsung dan berhasil. Yang keempat, memiliki fasilitas yang cukup untuk membantu demonstrasi. Pengajaran langsung memanfaatkan bantuan peragaan dan penjelasan guru bersama dengan latihan dan umpan balik siswa. Tujuan utama pengajaran langsung adalah membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Beberapa kelebihan dari model pembelajaran langsung diantaranya yang pertama, guru memiliki kendali penuh atas materi pembelajaran dan urutan informasi yang disampaikan kepada siswa. Dengan cara ini, guru dapat menjaga agar siswa tetap fokus pada tujuan utama pembelajaran. Yang kedua, model dapat diaplikasikan secara efektif di kelas dengan ukuran yang beragam, mulai dari ukuran yang besar maupun ukuran yang kecil. Yang ketiga, pembelajaran langsung sangat efektif digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar dan keterampilan-keterampilan yang spesifik, terutama kepada siswa yang memiliki prestasi rendah. Yang keempat, dalam model pembelajaran langsung, ceramah memungkinkan guru untuk menyampaikan informasi penting kepada siswa yang mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan memahami atau menganalisis bacaan. Yang kelima, adanya kesempatan bagi siswa untuk memahami perbedaan antara teori dan praktik, terutama melalui kegiatan demonstrasi dengan menunjukkan kesenjangan antara konsep teoritis dan pengamatan nyata. Kekurangan model pembelajaran langsung yang pertama, kesulitan dalam mengatasi perbedaan gaya belajar dan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang kedua, tingkat keberhasilan dengan menggunakan strategi pembelajaran langsung bergantung pada keahlian dan keaktifan guru tersebut. Dikarenakan dalam kegiatan ini, pembelajaran strategi ini berpusat pada guru. Yang ketiga, peserta didik akan kesulitan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. Yang keempat, peserta didik cenderung akan merasa bosan dan mengantuk 10-15 menit saat kelas dimulai jika gaya komunikasi guru tersebut dinilai buruk atau tidak memiliki kesiapan dalam memulai pembelajaran. Yang kelima, peserta didik akan lebih cepat lupa pada materi dikarenakan dalam model pembelajaran ini lebih menekankan guru dan tidak terlalu melibatkan peserta didik pada keaktifan belajar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran langsung atau direct instruction sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua itu guru mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan siswa. Yang ketiga itu membimbing pelatihan dengan cara mengajukan pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan pada konsep. Yang keempat itu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir itu adalah memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapan konsep.
Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran langsung, yang pertama itu dari pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu, lalu guru akan mengabsen siswa. Lalu yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu konsep dasarnya. Lalu yang ketiga penyampaian penggunaan model pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, lalu guru akan menyampaikan motivasi dari pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada inti dari pembelajaran. Guru akan mengulas materi dan mendemonstrasikan pengetahuan serta membimbing pelatihan. Lalu guru akan menguji pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab bersama siswa. Lalu yang terakhir ada bagian penutup. Di sini guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran dan siswa diberikan kesempatan untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu guru akan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan, dan yang terakhir akan ditutup dengan berdoa dan di dalam menutup kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Apakah semangat untuk belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, boleh dilihat dulu di sekitarnya apakah di dekat kelas kalian ada sampah. Kalau ada sampah mohon dipungut dan buang dulu ke dalam kotak sampahnya ya. Sebelum itu dimohon Pak Azli selaku ketua kelas untuk mengikuti doa terlebih dahulu. Baik, untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Berarti 3 orang ya yang nggak hadir. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Atas. Bawah. Oke. Saya di sini sama kalau belajar tentang skala prioritas. Nah, sebelum kita belajar, ada kali yang kita tahu dulu tujuan belajar kita apa? Yang pertama, menjelaskan konsep ilmu ekonomi materi skala prioritas dengan menggunakan bahasa pemahaman sendiri. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis fenomena terkait materi skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya di sini Ibu menggunakan model pembelajaran langsung, yang dimana model ini pembelajarannya berpusat kepada guru, namun siswa juga diarahkan untuk mengikuti pembelajaran dan Ibu mengarahkan kalian untuk berdiskusi bersama-sama dalam pembelajaran ini. Selanjutnya kita langsung belajar ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran yang pertama, kita mereview dulu materi yang sebelumnya sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Jadi Bu, minggu lalu itu kita belajar tentang kelangkaan. Kelangkaan. Oke, betul. Nah, ini Ibu ada menampilkan sebuah review materi sebelumnya. Jadi ada yang bisa menyampaikan nggak maksud dari konsep ini apa? Saya Bu, jadi kelangkaan itu dapat terjadi karena yang pertama itu ada sumber daya, dan sumber daya kita yang terbatas dan juga ekonomi yang bersifat rasional. Oke, benar sekali. Dengan kebutuhan kita yang bersifatnya tidak terbatas. Jadi dengan kita mempelajari ilmu ekonomi, ada yang bisa memahami nggak kalau dengar kata skala prioritas itu maksudnya apa sih, Pak Azli? Baik Bu, kalau menurut Pak Zli, skala prioritas itu kemampuan kita untuk menentukan di mana kebutuhan dan di mana keinginan. Jadi kita harus memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Oke, benar sekali. Prioritas itu adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Menurut kalian apa sih kebutuhan itu? Perbedaan antara kebutuhan sama keinginan itu, kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi, Bu. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang keinginan tapi tidak harus dipenuhi. Benar banget. Ada sebuah kata tadi, ada yang mau ikut membantu Ibu buat garis ini yang mana sih yang bersifat kebutuhan dan yang mana keinginan? Saya Bu. Cynthia Bu. Ibu mau nonton keinginan? Iya Bu, ada.
Boleh tidak? Silakan. Kurang penting tapi mendesak. Terus yang terakhir itu ada kurang penting dan kurang mendesak. Dibutuhkan saat ini juga, tapi dia termasuk bola yang konsentrasi. Konsentrasi. Kita bakal membahas tentang studi kasus ini. Besar? Ada yang mau maju ke depan? Karena masih ada 3. Benar, tapi dia penting nggak untuk kita sebagai pelajar? Pak, siapa yang duduk di depan? Dwi, boleh, Dwi. Kalau sepatu baru itu masuknya ke tadi harganya berapa? 20.000. Oke, terima kasih Dwi. Apa jaket anti UV itu termasuknya? Terima kasih ya Pak. Kalau nomor berapa? 3 Atau boleh siapa yang mau duduk di depan? Cynthia, boleh? Cynthia. 30.000. Terus kalau nomor berapa? Ada yang mau menuliskan? 2. Oke, terima kasih Gila. Awat boleh Awat? Kenapa mendesak? Mendesak itu dikarenakan jaket itu berguna juga di saat cuaca dingin. Konteksnya jauh. Jadi kita mengenai penyusunan skala prioritas ini. Ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini belajar tentang apa aja? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh ya. Jadi Bu, hari ini kita belajar tentang skala prioritas, di mana skala prioritas itu merupakan urutan dari kebutuhan dan keinginan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, dengan skala prioritas ini dapat membantu kita mengalokasikan waktu, energi, dan sumber daya yang kita miliki secara lebih efisien. Oke, bagus ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Izin Bu, saya mau menambahkan tentang kesimpulan tadi. Kebutuhan itu adalah suatu barang atau jasa yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Dan biasanya itu bersifat jangka panjang. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, tapi bila tidak dipenuhi tidak berdampak terlalu besar pada kelangsungan hidup dan sifatnya jangka pendek. Terima kasih Cynthia. Ada yang mau menyimpulkan lagi nggak terkait pembahasan kita hari ini? Saya Boleh ya, Sa? jadi untuk hari ini kita belajar skala prioritas. Dalam memenuhi kebutuhan perlu disesuaikan dahulu prioritasnya dari yang penting ke yang kurang penting. Jadi dalam memenuhi kebutuhan didahulukanlah yang penting dan mendesak. Jadi sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang skala prioritas dan kita menyusun skala prioritas kita melalui studi kasus yang ada. Selesai dari pembelajaran ini, Ibu mau memberikan kalian tugas. Tugasnya mengenai kumpulkan tuliskan apa saja yang mau kalian beli dan masukkan ke dalam tabel prioritas yang ini. Jadi misalnya nih, kalian mau beli pena, buku, dan segala macam, kalian masukkan sini. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kalian ke depannya. Semoga kalian dapat terus mengikuti pembelajaran dengan baik dan menjadi orang yang sukses nantinya. Sekian pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penerapan model pembelajaran langsung dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam mengajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum.